Langsung aja yuk Sobat Explore tanya-tanya ke Pak Munawir. Gimana sih Pak sebenarnya sejarah dari pengelolaan pusat Swakasatwa Elang ini? Sahabat Explore Media, kita sekarang berada di salah satu sarana ya atau fasilitas di pusat Swakasatwa Elang Jawa, yaitu di kandang display ya. Di belakang saya ada beberapa ekor elang yang memang sengaja di display yang memang tidak bisa lagi dilepas liarkan ke alam karena beberapa pertimbangan. Jadi saya ingin menjelaskan kepada sahabat Explore tentang program rehabilitasi elang yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pertama bahwa pusat Swakasatwa Elang ini awalnya dikenal sebagai Swaka Elang, itu di tahun 2007 ya. Berjalan sampai tahun 2015, kemudian Swaka Elang ini berubah nama menjadi Pusat Swakasatwa Elang Jawa, dan manajemen secara keseluruhan itu dibawa tanggung jawab daripada Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi sejak 2015 itu pengelolaan ini memang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, mengenai elang, kenapa sih harus ada pusat rehabilitasi seperti ini? Yang pertama bahwa populasi elang kita di alam itu memang senantiasa mengalami penurunan diakibatkan dua hal utama sebenarnya penyebabnya. Yang pertama adalah karena terjadinya degradasi ya hutan itu yang mana merupakan habitat daripada elang Jawa ini. Dan yang kedua disebabkan karena adanya perburuan ya di alam. Nah, dari hal seperti ini tentu pemerintah juga melakukan berbagai hal terhadap ini, yang mana salah satu ya program pemerintah adalah melakukan rehabilitasi terhadap elang-elang yang memang ditangkap atau dipelihara oleh seseorang, kemudian diserahkan ke kita untuk kita rehab. Jadi dari hasil penegakan hukum atau mungkin dari hasil sosialisasi kita atau dari hasil daripada kesadaran masyarakat itu sendiri, mereka menyerahkan elang-elang ini ya untuk kemudian dilakukan rehabilitasi yang selanjutnya pada ujungnya nanti kita lepas liarkan kembali ke alam. Sebagai informasi tambahan nih buat Sobat Explore, bahwa sumber burung-burung elang yang didapat ini ternyata berasal dari para sukarelawan masyarakat dan juga dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam loh Sobat Explore. Kalau untuk proses dari rehabilitasinya itu bagaimana ya Pak? Mengenai proses ya, elang Jawa itu pada saat diserahkan memang di sini ada namanya screening ya. Kita periksa si satwa yang diserahkan ke kita itu, apakah satwa ini memang layak untuk kita rehab atau sebenarnya ada beberapa satwa yang masuk ini sebenarnya tidak perlu rehab, bisa langsung dirilis ya. Jadi ini fase pertama ini, tahap pertama ini tahap penting untuk menentukan kemudian ke belakangnya. Nah, kalau memang ternyata menurut petugas kita bahwa ini layak untuk kita rehab, maka dia akan masuk. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau dia terinfeksi penyakit yang sifatnya menular, misalnya kayak kita sebut kenal flu burung atau tetelo gitu, maka dia itu akan masuk ke fase isolasi namanya ya. Di fase isolasi ini dokter hewan kita, medis kita akan memberikan perlakuan khusus dan dia dipisahkan dari yang lain karena takut menularkan yang lain, maka dia akan di treatment khusus di situ sampai dia dinyatakan sembuh. Nah, kalau dia sudah sembuh baru masuk ke fase berikutnya. Nah, yang tidak memiliki
penyakit tadi atau mungkin tidak ada luka serius, maka pada saat penerimaan dia bisa langsung tidak melalui isolasi tapi langsung ke kami sebut tahap karantina. Ya, jadi karantina ini adalah suatu tahap di mana mensosialisasikan ya si satwa ini terhadap lingkungan yang ada di sini, dan juga sudah mulai memberikan perlakuan-perlakuan tertentu supaya perilakunya berubah ke yang mendekati ke alamiah. Contoh misalnya kebanyakan satwa yang masuk ke kita ini karena dulunya mungkin dipelihara manusia, dia adalah jinak. Jinak dalam artian tidak takut dengan manusia gitu ya. Terus juga umumnya itu cara makannya tidak seperti biasanya, yaitu biasanya mereka maunya disuap gitu, diloloh istilah kita itu, sehingga itu harus mulai dilatih di kandang karantina. Ya, dilatih pelan-pelan, diberikan pakan ya memang pakan alaminya gitu. Terus pelan-pelan supaya dia ngambil sendiri, pelan-pelan supaya dia berburu sendiri, termasuk dengan keliaran, takut dengan manusia. Nah, petugas kami sudah ada semacam prosedur juga yang bisa menilai bahwa ini setelah tahap karantina bisa ke tahap pelatihan. Nah, pelatihan bukan berarti sama dengan satwa lain kita latih, bukan. Kami maksud training sebenarnya di sini adalah ada kandang yang lebih besar, ukurannya bisa sampai 20-15 kali 17 itunya ya, panjang lebar tinggi itu, supaya dia bisa berlatih di dalam secara sendiri, berlatih terbang gitu, dan berlatih berburu mangsa dan lain-lain. Nah, di fase training ini itu juga membutuhkan waktu ya terhadap seekor elang ini untuk bisa kembali muncul sifat-sifat liarnya. Nah, di proses ini yang paling penting sebenarnya, karena si elang ini akan kita nilai apakah nanti dia layak untuk dilepaskan ke alam di fase ini, di fase trainingnya ini. Jadi pada saat si elang ini sudah bisa berburu sendiri gitu, terbangnya juga sudah bagus, dia sudah takut dengan manusia, dan dia juga bisa ibaratnya memiliki kebiasaan, ada istilah training ya, merawat diri gitu, karena di alam dia juga harus begitu. Nah, kalau itu sudah ada di diri si individu ini, maka itu sudah menjadi ciri bahwa satwa ini sudah siap dirilis. Dan kami sudah membangun sebuah guidance-nya, panduannya secara ilmiah, yang nanti dengan sistem scoringnya itu nanti kita akan jadikan sebagai dasar untuk menyatakan dia siap atau tidak siap. Terakhir adalah setelah dinyatakan siap, maka kita bawa ke alam, ke hutan, yang kita memang ketahui itu adalah habitatnya, untuk kemudian dilepaskan di situ. Nah, sebelum dilepaskan, dia dimasukkan dalam sebuah kandang, kami sebut kandang habituasi. Ya, jadi kandang yang membiasakan dia untuk alam baru buat mereka, maksudnya lingkungan baru buat dia, yang mana nanti dia akan dilepas di situ. Nah, itu butuh waktu kadang 3-4 hari gitu di situ. Sebenarnya lebih kepada menghilangkan stres dia, karena pada saat ada pengangkutan dari sini ke lokasi itu tentu dia mungkin stres ya, karena tadinya sudah takut manusia, kok lihat manusia lagi, terus dia butuh waktu perjalanan ya dari sini ke tempat itu gitu, sehingga kadang ada stresnya. Nah, masa habituasi itu sebenarnya salah satunya adalah menghilangkan itu, dan kita juga sudah membangun parameter ya, kriteria indikator yang menyatakan bahwa dia sudah tidak stres sehingga sudah bisa kita lepaskan. Nah, itu yang tahap terakhir. Dan setelah itu memang kita ada monitor apakah dia sukses hidup di sana atau tidak. Dan alhamdulillah selama ini yang kita perhatikan hasil monitoring teman-teman itu adalah dia bisa bertahan hidup di alam. Ya, itu. Jadi itulah tahap daripada rehabilitasi ini, dan ini menjadi penting sekali karena ini juga sudah menjadi salah satu mandat di dalam
rencana aksi strategi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan populasi elang di alam melalui salah satunya adalah pelepasliaran gitu. Supaya Sobat Explore di sini makin tahu, ada beberapa fasilitas yang dibangun loh Sobat Explore. Di antaranya ada klinik satwa, kandang rehabilitasi, kandang latih terbang, visitor center yang difasilitasi mini bioskop loh Sobat Explore. Mini bioskop ini digunakan untuk memutar film-film pendidikan tentang lingkungan. Wah, keren kan Sobat Explore? Oh iya, satu lagi nih Sobat Explore. Jadi buat Sobat Explore yang emang udah bosen sama tempat wisata yang gitu-gitu aja, di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tepatnya di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa ini, ada camping ground loh teman-teman. Buat Sobat Explore, cobain deh camping ground di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa. Wah, kayaknya udah cukup nih menjelajah fakta di episode ini. Buat Sobat Explore, terima kasih yang udah nonton episode kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa Sobat Explore, bye-bye!